Halo, terima kasih sudah menyaksikan kembali channel YouTube saya. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu bab dalam buku Strategic Management karya Fred R. David mengenai strategi monitoring. Perubahan merupakan sesuatu yang tak terelakkan, termasuk di dalam organisasi. Strategi yang telah melalui proses formulasi dan implementasi terbaik sekalipun tetap akan mengalami keusangan. Hal itu karena adanya perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi. Oleh karena itu, perlu adanya proses review, evaluasi, dan kontrol secara sistematis. Ada banyak manfaat dari dilakukannya strategi monitoring. Berikut adalah manfaat-manfaat tersebut. Yang pertama, memastikan keberlangsungan organisasi. Kedua, membantu pengambilan tindakan korektif yang tepat. Ketiga, memberikan sinyal adanya masalah sebelum kritis. Keempat, memastikan tercapainya tujuan dari organisasi. Kelima, menciptakan peluang untuk membuat perusahaan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, untuk menjadi sarana penilaian baik jangka pendek maupun jangka panjang. Proses evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar, yaitu yang pertama, meninjau basis yang mendasari strategi perusahaan. Langkah ini dapat dilakukan dengan mengembangkan EFE dan IFE Matrix Revisian. IFE Matrix Revisian harus fokus terhadap perubahan dalam manajemen organisasi, pemasaran, keuangan, akunting, produksi, R&D, serta plus minus dari sistem informasi manajemen. Sedangkan EFE Matrix Revisian harus mengindikasikan seberapa efektif strategi perusahaan dalam merespon peluang dan ancaman kunci. Langkah yang kedua adalah mengukur kinerja organisasi. Langkah ini dilakukan dengan membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual, kemudian menyelidiki penyimpangan yang terjadi, mengevaluasi kinerja individu, dan memeriksa kemajuan yang dibuat untuk memenuhi tujuan yang telah dinyatakan. Langkah terakhir adalah mengambil tindakan korektif. Tindakan korektif ini diperlukan untuk memastikan bahwa kinerja yang diharapkan telah sesuai. Contoh dari tindakan korektif adalah merubah struktur organisasi, mendivestasi sebuah divisi, menetapkan atau merevisi tujuan, hingga mengalihdayakan fungsi bisnis. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi strategi dan teknik kontrol adalah Balance Scorecard. Alat ini dikembangkan pada tahun 1990 karena adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan berbagai faktor dalam organisasi. Balance Scorecard memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi strategi melalui 4 perspektif. Perspektif yang pertama adalah kinerja keuangan. Perspektif ini digunakan karena dapat menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh perusahaan telah mempengaruhi aspek keuangan, dalam hal ini meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Tolak ukurnya dapat berupa revenue, expense, net income, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perspektif pengetahuan pelanggan. Perspektif ini dimaksudkan untuk menjawab bagaimana pelanggan memandang perusahaan. Ada 2 kelompok pengukuran, yaitu pengukuran inti pelanggan dan pengukuran nilai pelanggan. Tolak ukurnya dapat dilihat melalui kepuasan pelanggan dan tanggung jawab sosial. Kemudian, perspektif yang ketiga adalah proses bisnis internal. Perspektif ini terkait dengan apa keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan. Perspektif ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu proses inovasi, operasi, dan pelayanan komersial. Tolak ukurnya dapat berupa quality control, kemudian etika bisnis, dan alokasi sumber daya perusahaan. Perspektif yang terakhir adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini fokus pada sumber daya manusia. Perspektif ini terdiri dari kapabilitas karyawan yang diukur melalui kepuasan karyawan, kemudian ada kapabilitas sistem informasi dan motivasi karyawan. Selanjutnya adalah karakteristik dari strategi evaluation information. Ada beberapa. Yang pertama yaitu ekonomis, kemudian bermanfaat, kemudian bermakna, yang keempat tepat waktu, dan yang terakhir memberikan gambaran yang sebenarnya. Bagian terakhir dari video ini adalah tentang rencana kontingensi, yaitu
Rencana yang dapat menjadi alternatif yang digunakan apabila beberapa kejadian kunci tidak berjalan sesuai harapan. Ada beberapa manfaat dari rencana kontingensi, yaitu mempercepat respon terhadap perubahan, mencegah kepanikan dalam situasi kritis, dan membuat manajer menjadi lebih adaptif. Langkah-langkah dalam rencana kontingensi terdiri dari yang pertama, mengidentifikasi event yang baik dan buruk, kemudian menentukan keterjadian dari event, menentukan pro dan kontra yang mungkin terjadi, kemudian mengembangkan rencana kontingensi, dan yang terakhir menentukan peringatan dini kejadian kontingensi. Sekian video yang saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan.